Karena belajar itu harus mesti kan? Baik sampahnya kan? Jadi yang kedua, ini permisi. Kalau tidak urgent, ya kalau tidak mendesak. Oke, jadi oke lah, selanjutnya ice breaking semuanya boleh berdiri. Back up. Oke, ya. Gak ada yang sakit kan? Sakit hati? Ya. Oke. Jadi ice breaking kali ini kita mainnya bukan ayam bebek lagi, tapi ayam serigala. Emang suka ayam lah ini teman-teman hewan gitu kan? Oke, jadi kalau kakak bilang ayam serigala, kakak tunjuk si Abigail ayam. Abigail harus ngomong kukuruyuk gitu. Dan di samping kanan dan kirinya itu bilang pop-pop-pop. Jadi paham ya? Jadi harus fokus nih. Kalau Abigail yang kakak tunjuk berarti adik siapa namanya? Ocha dan Nicole bilang pop-pop. Abigail bilang kukuruyuk. Setelah itu ayam. Dan kalau serigala kakak tunjuk Abigail. Go. Pendek aja pendek. Mau. Kanan dan kirinya itu out. Paham ya? Jadi fokus ya. Oke, kita mulai. Ayam serigala. Sekali lagi ya, konsentrasi dimulai. Oke, ayam serigala, ayam serigala, serigala. Oke, berarti yang kanannya. Oke, udah sampai situ aja. Oke, sebelum belajar, darinya kita berdoa dulu supaya diberi kesempatan bisa menjadi manfaat untuk kita berdoanya. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Jadi ada yang tahu hari ini kita mau bahas apa? Mana pelajarannya? Oke, jadi minggu lalu kita belajar apa minggu lalu? Jenis-jenis penelitian. Apa? Jenis-jenis penelitian. Oke, jenis-jenis penelitian. Ada yang ingat ada berapa jenis penelitian? 4 jenis
kan? Penelitian berdasarkan tujuan, penelitian berdasarkan metode, penelitian berdasarkan tahap penelitian informasi, penelitian berdasarkan jenis data, penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan. Oke, jadi kita udah membahas mengenai jenis-jenis penelitian di minggu lalu. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai tahap-tahap penelitian. Ada yang tahu sebelumnya tahap penelitian itu bagaimana? Aulia coba baca yang di PowerPoint. Aulia. Tahap penelitian secara garis besar rangka penelitian dibagi menjadi 3 langkah, yaitu pembuatan rancangan penelitian atau pra. 2. Pelaksanaan penelitian atau tahap. 3. Pembuatan laporan penelitian. Oke. Nah, jadi memang secara garis besar langkah-langkah pada penelitian itu dibagi menjadi 3. Nah, sebelumnya dapat kakak jelasin juga, tapi itu cuma penelitian. Atau pra. 2. Pelaksanaan penelitian atau tahap. 3. Pembuatan laporan penelitian. Oke. Nah, jadi memang secara garis besar langkah-langkah pada penelitian itu dibagi menjadi 3. Nah, sebelumnya dapat kakak jelasin juga, tapi itu cuma dasar-dasar aja. Nanti ini kita akan mendalam. Yang pertama ada pembuatan rancangan penelitian atau pra penelitian. Oke. Jadi kalau di buku itu rancangan penelitian ada apa aja? Menentukan masalah menentukan masalah dan memberikan pembahasan. Oke. Nah, tujuannya apa, Kak? Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menjalankan penelitiannya sehingga penelitian dapat berjalan dengan benar, lancar, dan memberikan hasil yang baik. Oke, yang pertama ada menentukan masalah atau topik yang akan diteliti. Nah, misalnya kakak tanya dulu Laura ini tertarik meneliti apa itu di keadaan sosial. Medan aja udah banyak masalah kan? Bisa. Pegang ya. Nanti itu bisa ya meneliti. Oke, jadi memang kita harus menentukan masalah atau topik yang akan diteliti. Misalnya yang lagi marah juga adalah Bali, ya. Bali ya, itu juga bisa kita teliti. Nah, harus ada topiknya deh, harus ada masalahnya. Kalau nggak ada masalah, gimana mau diteliti? Ada diteliti. Jadi, ada yang tahu nggak masalah itu apa? Masalah itu apa? Masalah. Jadi masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Misalnya harapan Ade ingin menjadi TNI, tiba-tiba kenyataannya jadi presiden, jadi penguasa bumi kayak Boboiboy. Tapi kalau kayak gitu kayaknya nggak jadi masalah karena lebih dari derajatnya ya kan. Misalnya jadi apa ya? Misalnya jadi tukang jualan, misalnya buka usaha sebenarnya banyak juga uang. Iya. Oke, jadi itu ya harus menentukan masalah topik yang akan diteliti. Yang kedua, bantuan
latar belakang masalah ini kalian paparkan sementara masalah yang kalian kaji dan apa tujuan dari penelitian kalian itu ya. Harus ditulis juga dalamnya tujuan penelitian. Yang keempat, merumuskan masalah penelitian. Oke, misalnya kakak mau angkat topik itu kemiskinan di daerah bawah. Gak ada yang mau di bawah. Kalian main di bawah. Sunyi. Misalnya di Belawan. Nah, jadi di Belawan itu rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan memang kakak lihat di sana ekonominya itu menengah bawah. Nah, jadi ini misalnya kemiskinan yang disebabkan oleh banjirop. Jadi apa rumusan masalahnya pertama misalnya bagaimana banjirop mempengaruhi kemiskinan di Belawan? Misalnya itu ya rumusan masalah. Nah biasanya rumusan masalah paling banyak itu 5 sih dan paling sedikit 2 ya. Jadi nggak terlalu banyak juga agar penjelasan kalian itu di penelitian tidak terlalu besar. Oke, yang ke berapa ini? 5 menentukan tujuan penelitian. Oke, menentukan tujuan dan manfaat. Ya, apa tujuan kalian teliti dan apa manfaatnya? Ya, manfaatnya itu bisa untuk kalian sendiri, masyarakat, atau pemerintah. Oke, 6 Oke, menentukan landasan teori ini misalnya tadi kayak kemiskinan di bawah, nah kalian bisa menggunakan teori kemiskinan. Ada tahu hipotesis itu apa? Iya, dugaan sementara ya. Dugaan sementara. Misalnya nih kakak mau meneliti kemiskinan. Udah, kita lanjut ya. Ini ada apa? Pelaksanaan penelitian. Ya, penelitian ya. Pertama ada menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Nah, jadi memang instrumen penelitian itu harus dilakukan agar kalian di lapangan dibingungkan mau meneliti apa yang anda pertanyakan. Nah, di sini juga ada jenis data yang pertama itu ada data primer, yaitu data langsung yang kalian dapatkan di lapangan. Yang kedua data sekunder itu melalui orang lain atau organisasi lain. Yang ketiga ada data kualitatif itu tidak berbentuk angka tapi narasi atau deskripsi. Yang keempat ada data kuantitatif itu berbentuk angka atau grafik. Data selanjutnya data internal, data yang menggambarkan keadaan suatu organisasi seperti perusahaan, dokumen atau negara. Kemudian terakhir data eksternal, data yang menggambarkan sesuatu di luar organisasi atau negara. Selanjutnya yang kedua, data. Oke, jadi di penelitian ini khususnya yang penelitian sosial. Yang pertama kita mendapatkan data bisa dari survei, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat etnologi atau diskusi kelompok terkumpul, dan yang kelima studi perpustakaan ya. Jadi kalian tahu FGD itu apa? Forum Group Discussion. Itu kalian melakukan diskusi, misalnya dengan kalian tim kalian dengan masyarakat yang mau kalian teliti. Nah, kalian melakukan yang namanya diskusi. Kemudian apa itu? Yang apa? Analisis data ya, analisis data. Di sini ada pengolahan dan analisis data pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oke, dalam kualitatif itu ada banyak lagi ya, kayak pengolahan data sesuai dengan tema, dengan konteks, bentuk narasi, interpretasi data. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi kalau kalian meneliti harus menarik kesimpulan apa yang kalian dapat. Nah itu bisa kalian paparkan juga apa solusinya, apa ketentuannya, gitu ya.
apa lah? Kenapa? Ada minus kok. Minus. Ya netral. Itu apa? Iya. Penyusunan laporan penelitian. Membuat laporan penelitian adalah proses sistematis penelitian dalam bentuk laporan. Oke. Pertama ada bagian pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan seperti buku kalian yang halaman yang kedua, itu ada halaman judul, kata pengantar, referensi, daftar tabel, dan bagian grafik. Oke. Nah itu di luar dari laporan pada penelitian. Kemudian isi laporan atau body of paper. Nah disinilah kalian menuntaskan ya, mulai dari proposal penelitian hingga pembahasan. Di sini ada bab 1, bab pendahuluan, bab penerapan teoritis, bab metodologi penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan dan amalan. Oke, selanjutnya yaitu pada bagian penutup ada pajak, daftar pustaka, laporan, indeks. Kalian tahu indeks apa? Indeks itu kalian akan meletakkan kosakata yang tidak dipahami atau kurang dipahami oleh masyarakat, misalnya kata asing, kata dalam bahasa Inggris atau kata dalam bahasa suku, bahasa etnis, ya, bahasa daerah. Nah kalian bisa membuatnya dalam indeks. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca. Kemudian ada apa? Mempresentasikan laporan penelitian. Baca dulu. Aulia. Belakang baca siapa? Tidak. Tujuan dari kegiatan diskusi adalah untuk membuat isi laporan sebelum laporan hasil penelitian dipresentasikan kepada kalangan yang lebih luas melalui kegiatan diskusi. Terus, melalui diskusi peneliti berdua oleh banyak masukan tentang laporan penelitian yang telah disusunnya. Dengan demikian, laporan penelitian yang akan dipresentasikan adalah berupa laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya, terdapat 3 jenis diskusi. Ini terlihat pada tabel berikut. 1. Diskusi panel. 2. Simposium. 3. Seminar. Oke, jadi setelah kalian menyusun laporan penelitian, kalian harus mempresentasikannya di depan kelas ya, kalau kalian di depan kelas. Nah, kalau kakak mahasiswa bisa juga di dalam seminar, ya. Tapi tidak skala besar. Kalau kalian diskusi di depan teman-teman kalian, ya. Presentasi. Oke, yang selanjutnya ada apa? Publikasi laporan penelitian. Kalian tahu publikasi itu apa? Penyebaran. Terus ya, publikasi itu ya. Jadi laporan penelitian itu kan adalah tujuannya untuk dibaca sama orang, dibaca untuk menjadi solusi permasalahan yang kalian angkat. Nah itu harus dipublikasi. Biasanya paling umum itu dipublikasi lewat jurnal atau artikel. Tapi itu ada proses-prosesnya juga. Oke, sekian dari penjelasan hari ini mengenai terhadap penelitian. Sebelumnya ada yang mau bertanya, ada yang kurang paham? Kenapa dalam penelitian sosial tersebut harus melalui laporan itu?
yang formal. Apalagi ini adalah kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah harus terstruktur, harus sistematis. Jadi nggak boleh asal-asalan dalam meneliti. Masa tiba-tiba kita langsung buat laporan ya, tapi nggak ada yang kita teliti. Itu bagaimana apa yang kita buat dalam laporan? Kan? Nah, jadi harus pakai tahap-tahap dalam penelitian. Oke, ada lagi. Penelitian besar itu membutuhkan waktu berapa lama untuk meneliti suatu masalah yang Tergantung masalah apa yang ada. Biasanya kalau masalah sosial itu lebih ringan dibanding masalah dari ilmuwan atau dunia 3 hari mungkin tidak cukup. Nah kalau di antropologi itu ada yang namanya etnografi. Etnografi itu bisa living selama 3 bulan. Pokoknya kalau data itu ada rasa udah cukup, udah nggak tahu lagi ada apa yang mau ada dapatkan dari masyarakat itu, nggak tahu lagi apa yang data belum disampaikan. Nah itu tidak boleh diperhatikan. Jangan dipaksain, penelitian itu nggak boleh dipaksain. Oke, ada lagi yang bertanya? Baca ya. Banyak Bigel, namanya Bigel. Bagaimana cara mengetahui kalau media sosial itu fakta dan sesuai dengan fakta? Ya. Ada data-data dari website yang resmi. Kalau data itu kurang Oke, jadi ada harusnya dulu data itu, benar nggak? Misalnya apa? Kemiskinan. Kemiskinan itu terjadi karena apa? Misalnya karena kurangnya pendidikan pada masyarakat. Nah, ada nggak jurnal yang membahas itu? Kalau ada, berarti itu relevan. Berarti penelitian itu adalah fakta. Berarti harus melihat dari iya, harus mengecek di ini namanya terlibat data sebelumnya ya, penelitian sebelumnya. Nih, lakukan studi pendahuluan. Dan ada yang harus buktikan juga ke lapangan. Benar nggak? Ternyata benar. Fakta lah itu. Jadi yang dibilang penelitian itu nggak fakta kalau ada ngarang-ngarang. Kalau ada daripada kasih tugasku, coba penelitian dari saya jurnalis kan dulu. Itu paling ngarang katanya. Nggak ya, nanti jalannya jadi presiden Turki. Oke, ada lagi yang bertanya? Siap tidak? Yang kepalanya tutup, tegak dulu. Kita itu
penny, penny.